Bocoran putusan PT UN kalau ini dikabulkan maka apakah Gibran bisa batal dilantik? Nah, ini banyak muncul spekulasi dan bahkan tidak hanya di kalangan publik begitu kan ya. Justru seorang Profesor Mahfud MD juga membeberkan soal bagaimana kalau putusan dan bocoran yang kemudian PT UN nanti ya yang akan dibacakan besok ini kalau benar-benar skemanya di apa namanya benar-benar diterima, maka kemungkinan bisa saja Gibran itu bisa gagal dilantik ya. Tapi nampaknya banyak muncul spekulasi begitu ya. Kenapa dari koalisi seorang Prabowo begitu kan ya, dari pemerintah seorang Prabowo dan Jokowi mereka diam. Ternyata ya lebih baik diam dulu untuk mengamankan bagaimana seorang Gibran itu dilantik. Tapi kita lihat saja ya Mahfud MD beberkan konsekuensi jika gugatan PDIP soal penetapan Gibran jadi cawapres dikabulkan oleh PT UN. Ngeri-ngeri sedap ternyata. Artinya apa? Artinya konsekuensi itu begitu kan ya terkait dengan gugatan-gugatan yang kemudian dilayangkan PDIP kepada PT UN, maka bisa saja bukan tidak mungkin begitu kan ya, bukan tidak mungkin ini akan akan terjadi ada pesimis dan ada yang tidak begitu. Saya kira ini akan pesimis ya. Seorang PT UN itu akan ada keterikatan begitu kan ya dengan Mahkamah Konstitusi. Dengan inilah yang kemudian mulai dari segi undang-undang yang ada terkait dengan putusan PKPU, maka ini ada sesuatu yang kemudian bersifat ya melekat ya itu tidak bisa diganggu gugat, yaitu adalah Mahkamah Konstitusi. Itu salahnya ya, dalam artian bahwa kalau putusan dan kalau bocoran PT UN yang kemudian bisa membatalkan seorang Gibran, saya kira tidak bisa. Kenapa? Karena pemilihan ini pemilihan langsung. Tapi bukan tidak mungkin karena seorang presiden dan wakil presiden itu akan dilantik masing-masing, berbeda-beda. Presiden dulu begitu dilantik, kemudian ya wakil presiden kemudian dilantik, tidak berbarengan begitu. Secara tupoksi mereka oke lah ya, secara politik begitu kan ya, memang ada kesatuan Dwi Tunggal di situ untuk menciptakan bagaimana antara presiden dan wakil presiden di situ ya bekerja sama. Tapi secara logika melihat dari apa yang kemudian dari pelantikan itu kan berbeda. Prabowo dulu baru wakilnya ya. Ini kan ada indikasi bahwa bisa saja seorang wakil presiden bisa saja dibatalkan. Itu yang terjadi. Artinya apa? Artinya saya menganggap bahwa persoalan-persoalan hal-hal kayak beginian bisa saja dibatalkan, bisa saja tidak. Tetapi saya masih pesimis, bukan optimis begitu kan ya. Kenapa? Karena putusan PT UN itu putusan Mahkamah Konstitusi di situ bersifat ya melekat, tidak bisa diganggu gugat, apalagi ada bocoran PT UN. Kita bahaslah masalah bagaimana Pak Mahfud nantinya ya. Coba kita baca dulu. Gak pantas negara ini punya cawapres sekelas Gibran. Wah, ini bukan masalah pantas atau tidaknya, tapi masalah soal bagaimana kontribusi itu kepada bangsa dan negara. Dalam artian ya rakyat disejahterakan dan sebagainya. Makanya di era kepemimpinan seorang Prabowo kabarnya begitu fokus pada ekonomi. Bagus begitu kan. Ekonomi, kesehatan ya, kalau ekonomi, kesehatan dan pendidikan ini benar-benar diterapkan, saya jamin dan saya yakin dan saya yakin-yakinnya bahwa seorang Prabowo bisa mengatasi ini semua. Ini bukan soal masalah membangun infrastruktur yang ada begitu kan ya. Tapi masalah soal ekonomi yang ada sekarang ini, bagaimana masyarakat yang kemudian diambang kebingungan. Jadi fokus utamanya Pak Prabowo mungkin di angka 8% begitu kan ya naiknya ekonomi, saya kira ini akan sangat luar biasa. Tapi ya mau bagaimana begitu kan ya, seorang Gibran itu kan harus sama gagasannya dengan seorang presiden ya. Kecuali nanti ada sesuatu yang kemudian dipertahankan, nggak tahu apa ya dan sebagainya ya. Harus tegas dan dipublikasi negara. Gibran batal, bisa saja dilantik ya. Bisa saja dilantik, bisa saja batal. Tapi kita lihat saja bagaimana Pak Mahfud mengungkapkan ya soal masalah bocoran-bocoran seperti ini. Coba kita baca ya biar masyarakat paham ini. Mahfud MD berbeberkan konsekuensi jika gugatan PDIP soal penetapan Gibran jadi cawapres dikabulkan ya.
Mantan Polhukam Mahfud MD membeberkan konsekuensi yang bakal terjadi jika gugatan PDP Pengadilan Tata Negara atau PTUN terkait ya penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dikabulkan ya. Awalnya Mahfud mengaku pesimis bahwa PTUN bakal mengabulkan gugatan dari PDP tersebut. Hal tersebut lantaran penegak hukum di Indonesia menurutnya tidak bisa diandalkan. Konsekuensi ya ketatanegaraan menurut saya ya di disclaimer ya dulu untuk pesimis bahwa kita percaya pada hukum dan pengadilan sekarang ini. Pesimis. Mau melakukan seperti itu PTN mengabulkan gugatan PDIP, ujar dalam senior atau podcast di kanal Abraham Samad. Kendati pesimis, Mahfud MD mengatakan gugatan ini ya adalah bentuk perjuangan dari partai berlambang banteng tersebut. Selanjutnya Mahfud MD membeberkan terkait konsekuensi ketatanegaraan jika di gugatan PDP dikabulkan PTUN sehingga Gibran batal dilantik menjadi wakil presiden terpilih. Bahkan Mahfud MD mengatakan jika pendukung Gibran tak mempermasalahkan apabila gugatan PDP dikabulkan PTUN, maka presiden terpilih Prabowo Subianto bisa memilih 2 orang untuk menggantikan wakilnya tersebut. Nah, inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bahwa apakah pendukung-pendukung Gibran nanti tidak ada banding? Karena pasti ada banding begitu kan ya. Misalnya KPU dan dengan Mahkamah Konstitusi sudah memberikan memberikan pernyataan bahwa yang menang itu adalah Prabowo dan Gibran ya, padahal itu sudah digugat, itu sudah melekat begitu pada keputusan itu. Tapi kalau PTUN lalu kemudian dilaporkan ke PTUN lalu kemudian dia dikabulkan atau tidak, itu kan dilihat dulu. Kalau dikabulkan pasti para pendukung Gibran ya, pendukung seorang Jokowi ini pasti ada banding. Ya, kalau ada banding nanti ujung-ujungnya kepada MA begitu kan, atau Mahkamah Konstitusi lah. Tapi inilah pada kenyataannya hukum itu kata Pak Mahfud begitu kan ya, bisa saja dipermainkan ya, bisa saja tidak. Tapi tergantung dari situasi ini. Makanya Pak Mahfud agak pesimis kalau ini dikabulkan karena akan ada menjadi gejolak politik yang sangat luar biasa. Akan menghambat bagaimana ya seorang Prabowo ini dipimpin. Jadi saya kira bagi kami ya ketika melihat dari tata negara kita begitu kan ya, bahwa seorang Prabowo bolehlah dilantik ya walaupun wakilnya tidak dilantik. Artinya kan pelantiknya kan terpisah begitu. Prabowo dilantik dulu, Gibran ini proses hukum yang ada. Ya setelah kalau proses hukumnya clear baru dilantik kemudian, bisa saja begitu kan. Tidak ada masalah. Karena pada hakikatnya pelantikan itu tidak ada aturan di mana ya harus dilantik bersamaan ya, tapi dalam pelantikan itu kan berbeda-beda, cuma satu hari cuma beda pelantikan aja begitu kan, dalam artian setelah presiden dilantik maka wakilnya dilantik begitu ya. Kalau ditunda tidak ada masalah, dilantik di kemudian hari, ada jeda misalnya ya soal ada kasus misalnya. Makanya ini yang kemudian kita lihat di masyarakat ya. Saya kira hal-hal kayak beginian harus menjadi indikator kepada kita bahwa apakah endingnya akan dikabulkan atau tidak. Saya pribadi pesimis, ini tidak akan dikabulkan. Pasti ya PTUN itu merujuk pada Mahkamah Konstitusi. Gibran tetap dilantik. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.